Jadi tidak boleh orang, sudahlah Pak, saya biarkan hidup saya mengalir saja. Nanti jalan sendiri, saya nggak usah milih apa-apa, nggak bisa. Karena kita insan. Kamu nggak milih itu pilihan loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Diawali dari pandangannya Mutahari tentang manusia. Manusia itu ada dua levelnya. Kita ambil dari yang simpel-simpel dulu. Ada level bashar, ada level insan. Makanya Nabi di Al-Quran kan ada ayat Kul innama ana basyarum mislukum. Bashar itu manusia level being. Jadi level apa adanya. Tidak positif, tidak negatif. Modal awalmu. Kamu oleh Allah dikasih tubuh, dikasih kepala, dikasih telinga, dikasih akal, dikasih... Itu manusia level bashar. Level being. Jadi begitu kamu lahir, dalam dirimu ada banyak sekali potensi. Ada akal, ada hati, ada emosi, ada roh, ada jasad. Ada panca indera, kamu punya intuisi, punya imajinasi. Ini level basar. Nabi kayak kita di level ini. Yang dimiliki oleh Nabi sebagai manusia persis sama seperti yang kita miliki. Bedanya di level kedua, level insan. Jadi di level insan ini level becoming. Kalau bashar itu being, insan ini becoming. Jadi manusia level yang sudah mendaya gunakan semua potensinya. Ya untuk kebaikan pastinya. Jadi itu level insan. Kalau level basar itu modalnya, level insan itu implementasinya. Kita tidak ngapa-ngapain itu sudah manusia. Tapi level basar. Dan kita wujudkan potensi yang kita miliki, kita pilih sesuai yang kita inginkan, itu insan. Kadang-kadang pilihan kita benar, kadang-kadang pilihan kita keliru. Tapi itu menunjukkan kita insan, manusia, level becoming. Jadi tidak boleh orang, sudahlah Pak, saya biarkan hidup saya mengalir saja. Nanti jalan sendiri, saya nggak usah milih apa-apa, nggak bisa. Karena kita insan. Kamu nggak milih itu pilihan loh. Kamu nggak ngapa-ngapain itu, ya itu ngapa-ngapainmu. Jadi jangan dikira nggak ngapa-ngapain itu nggak ngapa-ngapain. Susah ya. Kalau ditulis tidak ngapa-ngapain, itu bukan tidak ngapa-ngapain. Tidak ngapa-ngapain itulah ngapain-ngapainmu. Jadi kenapa? Itu yang kamu pilih. Padahal kamu bisa ngapa-ngapain, bisa tidak ngapa-ngapain. Dan yang kamu pilih adalah untuk tidak ngapa-ngapain. Kalau Nabi kan kualitas insannya puncak, luar biasa. Jadi yang pertama itu, ada dua level manusia. Ada manusia level bashar, manusia level insan. Ini wadahnya dulu kita omongkan, manusianya, sebelum nanti melakukan gerakan sosial. Nah, untuk jadi insan, kita harus belajar falsafah sejak dari penciptaannya Adam. Nah,
Jadi di level basar itu kita punya dua variabel utama. Manusia itu diciptakan dari tanah, mintin, dari lumpur. Itu nanti aspek fisik kita. Cuma yang membuat kita istimewa bukan tanah itu, tapi wa nafakha fihi min ruhi. Ruhnya Allah yang ada dalam diri kita. Jadi pelajaran dari Nabi Adam yang pertama adalah kita dari tanah dan diberi ruh ilahi. Nah, ada dua aspek dalam hidup kita, ada dua variabel. Di level basar saya bilang tadi, kita ini netral, tidak ngapa-ngapain. Begitu kita memanifestasikan potensi kita, nanti akan kelihatan gerakan kita itu progresif apa regresif. Progresif itu berarti kita bergerak menuju roh ilahi tadi. Ilaihi roji'un. Kalau regresif kebalikannya, kita menuju lumpur tadi. Kita jadi asfala safilin. Kalau bahasa Al-Qur'annya. Asfala safilin itu lebih rendah dari yang paling rendah. Kalau kita orientasinya ke tanah itu kan adanya di bawah. Jadi kita jadi insan itu boleh milih, tapi pilihan kita menentukan apakah kita nanti ahsanut takwim apa asfala safilin. Kalau gerakan kita progresif itu menuju Allah, berarti melakukan apapun, pilihan apapun yang kita buat dalam hidup kita, itu arahnya semakin dekat ke Allah, maka kita menuju makhluk terbaik, ahsanut takwim. Kalau sebaliknya, menjauh dari Allah menuju lumpur tadi, lempung tadi yang bahan bakar, yang bahan ciptaannya manusia, kita sedang mau menjadi asfala safilin. Itu filsafat pertama yang kita pelajari dari Adam. Makanya jasad ini kan sifatnya tanah, kotor. Kamu tidak mandi berapa hari kan kotor. Kalau tidak percaya ya kamu usap sendiri. Kalau nggak mandi berapa hari kan mesti banyak tanahnya. Itu menunjukkan bahwa kejasadan berubah-ubah sementara dan tidak abadi. Itu kalau kita regresif, menuju ke materi. Tapi kalau menuju ke Allah, progresif, kita akan menjadi makhluk terbaik. Itu rumus. Jadi ada basar, ada insan. Cuma cara kita menjadi insan itu apakah progresif, apakah regresif. Kalau kita progresif, kita akan menuju ahsanut takwim. Kalau kita regresif, kita akan jadi asfala safilin. Nah, itu rumusnya. Saya tidak tahu kalian sudah bisa membaca dirimu sendiri apa belum. Gerakanmu selama ini itu progresif apa regresif? Kiblatnya materi apa kiblatnya Allah? Cara paling gampang muhasabah, ukurlah sehari-hari yang lebih sibuk, yang lebih sering menghuni kepalamu hal apa? Duit, IP, ijazah, absen, apalagi? Apa motor baru, apa jodoh, apa itu nanti kelihatan berapa prosentasenya Allah, berapa prosentasenya materi. Kalau lebih banyak materinya, harus agak hati-hati, jangan-jangan kendaraan kita menuju ke
menuju mundur, regresif. Regres itu kan mundur. Kita mau jadi lempung lagi, jadi lumpur lagi. Tapi kalau Allahnya lebih banyak, loh saya kuliah itu ndak ijazahnya Pak, nomor 1 ijazah cuma efeknya. IP cuma efeknya. Nomor 1 ilmunya. Kenapa ilmu? Ya karena Allah nyuruh saya nyari ilmu, simpelnya begitu. Itu bagusnya begitu. Cuma kan nanti kelihatan apakah ijazah dan nilai itu posisinya di pinggir apa di tengah, kamu sendiri yang ngerti kalau kamu jujur. Oke. Milih mana? Paham materi tapi nilainya jelek, atau tidak terlalu paham tapi nilainya bagus kalau kamu kuliah. Ya milih paham nilainya bagus, mesti ngono. Jawabannya aja cilik. Ya semoga begitu. Paham ilmunya, tapi juga nilainya bagus. Di antara guru-guru saya, dosen-dosen saya dulu, ceritanya ada yang kuliah itu, kalau merasa dia belum menguasai ilmunya, dia secara sengaja waktu ujian tidak meluluskan dirinya. Jawabnya mungkin digawe ngawur, merasa ndak ini saya belum paham benar materi di perkuliahan ini, jadi jawabnya ngawur terus sehingga ndak lulus. Kalau sudah nggak lulus dia akan ngulang dan dia akan berusaha semoga besok bisa menguasai. Selama belum menguasai dia ndak pengen lulus dulu. Yang kayak gini sekarang ndak ada. Kamu mending ketemu dosennya minta nilai daripada ndak lulus-lulus. Tapi ada dulu tapi yang semacam itu. Ya kalau kamu tidak lulus ya panjangnya memang tidak mungkin lulus. Tapi ada orang tertentu yang targetnya memang ilmu. Belum puas sama dosen itu. Nah, jadi besok kalau kamu ditanya, kok ngulang lagi mas? Saya belum puas Pak sama Bapak. Saya masih pengen ilmunya Bapak lagi gitu. Dosennya ben seneng. Oke. Itu falsafahnya Adam yang pertama. Falsafah ciptaan yang kedua adalah ketika Allah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ini petunjuk bahwa biar kamu tidak salah pilih, biar gerakanmu tidak regresif tapi progresif, kuncinya ilmu. Adam dibekali oleh Allah dengan ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Yang itu tidak diberikan pada para malaikat. Sehingga ketika para malaikat komplain, Allah ngetes para malaikat, coba kamu jelaskan. Dan malaikat bilang, ya kalau tidak engkau ajarkan, ya kami tidak tahu. Terus menunjuk Adam. Adam ceritakan. Adam bisa cerita karena Adam sudah diceritain oleh Allah. Sudah wa 'allama Adamal asma'a. Menurut saya ini dasarnya saya bolak-balik bilang ilmu itu dari Allah. Kalau Allah tidak ngajari, kalau Allah tidak ngasih, ya kita tidak dapat. Adam itu bisa cerita karena Allah memang sudah ngajari duluan. Malaikat yang tidak diajari tidak bisa. Nah, keunggulan Adam dengan asma, dengan ilmunya inilah yang membuat malaikat terus diperintahkan untuk bersujud. Jadi sujudnya para malaikat menunjukkan keunggulan makhluk yang namanya manusia. Itulah humanisme, katanya Ali Syariati. Dan kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di ilmu. Tadi wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nanti dalam filsafat ada aliran spiritual yang mencoba melacak al-asma, ilmu yang diwariskan dari Nabi Adam turun-temurun lewat sanad
sampai ke para tokoh-tokoh tertentu. Beberapa kali saya sebutkan. Termasuk Nabi Idris yang dikenal sebagai Hermes, termasuk Pythagoras, termasuk nanti ada silsilahnya, termasuk belakangan ingin dihidupkan lagi oleh Said Hussein Nasr dengan Saintia Sakranya. Atau hari ini sering dikenal sebagai perennialisme, kebenaran yang pasti, yang abadi. Yang itulah dulu al-asma'u kullaha. Katanya begitu. Tapi yang jelas pelajaran dari falsafah penciptaan Adam adalah bashar dan insan tadi, biar insannya ahsanut takwim, modalnya ilmu. Gerakannya progresif. Terus, maka perjalanan hidup manusia itu dari being menjadi becoming. Kamu sesuatu, kayak lagunya Syahrini itu, sesuatu kamu itu. Cuma jangan berhenti di sesuatu. Kamu harus berlanjut dengan menjadi. Kalau kamu tidak menjadi, ya macet. Tidak berkembang. Karena manusia punya tugas becoming. Lebih sempurna ilaihi roji'un. Bergerak menuju kesempurnaan. Jadi dari being menjadi becoming. Modalnya apa? Kesadaran diri, kehendak bebas, dan kreativitas. Ini tiga-tiganya syaratnya sudah jelas. Ilmu. Kesadaran diri itu kamu paham posisimu, peran sejarahmu, kondisi hakikat sosial individualmu. Itu menuntut kesadaran diri. Kamu butuh pengetahuan. Kemudian kehendak bebas juga kamu butuh pengetahuan. Karena kamu butuh tahu apa saja yang membelenggumu. Dan yang ketiga, kreativitas. Kreativitas itu kemampuan untuk mencipta, memproduksi, mengembangkan. Kalau tidak ada kreativitas, kamu tidak akan becoming. Tidak akan lahir dirimu yang baru. Jadi butuh kesadaran diri, kehendak bebas, dan kreativitas. Dan itulah bekal sebenarnya yang harus kita miliki untuk becoming. Dengan 3 bekal inilah kita nanti jadi khalifah di muka bumi. Itulah tantangannya Allah pada kita. Jadi dari being menjadi becoming. Kita diundang oleh Allah untuk berubah dan mengubah. Jadi untuk jadi semakin baik dan membuat dunia ini semakin baik. Itu tugas kita. Caranya kenali dirimu, bebaskan dirimu, dan kreatiflah. Nah itu modal-modalnya. Jadi ilmu tadi berarti kita pakai sebagai bekal untuk berubah ke arah yang lebih baik. Itulah progres tadi. Oke, terus. Nah, puncaknya, ini baru dasarnya ya sebelum menuju teologi pembebasan. Kita kalau sukses dari awal tadi jadi insan, kita progres, jadi ahsanut takwim tadi, punya kreativitas, kehendak bebas, dan kesadaran, kita akan jadi manusia teomorfis. Manusia ideal. Jadi manusia teomorfis itu ya pokoknya manusia yang progresif, yang menang atas lumpur dan menomorsatukan ilahi.
Itu namanya manusia teomorfis. Cirinya tadi, kesadaran diri, kehendak bebas, dan kreativitas. Ditambah lagi, yang dia pegangi apa? Kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Jadi orang hidup itu ya butuh benar, juga butuh baik, juga butuh indah. Ini tiga hal seolah-olah misah tapi sebenarnya jadi satu. Yang benar itu pasti baik. Yang baik itu pasti indah. Silahkan kamu buktikan sendiri. Baik indah dirasakan maupun indah dilihat. Tidak ada kebenaran itu yang tidak baik. Dan tidak ada kebaikan yang tidak indah. Indahnya sedekah. Oh itu kan indah. Padahal sedekah itu kan kebaikan. Tapi kamu bisa ngomong bahwa itu keindahan. Kebenaran juga baik. Sholatlah sehari 5 kali itu kan kebenaran. Tapi itu kan juga sekaligus kebaikan. Puasalah sekaligus kebaikan juga untuk hidup kita. Jadi kebenaran, kebaikan, dan keindahan ini pilarnya. Untuk kebenaran kita butuh pengetahuan, untuk kebaikan kita butuh akhlak, untuk keindahan kita butuh seni. Tidak cukup hanya kebenaran, pengetahuan tentang benar salah. Kita juga harus punya akhlak. Tidak cukup menyarankan kebaikan, kemasannya juga harus indah. Barang baik kalau dikemas dengan hal jelek, isinya apik, tapi kemasannya misuh-misuh. Ya hasilnya jelek. Isinya tidak akan terjangkau orang. Orang ketemu isi itu kan setelah dia melewati bungkusnya. Kalau orang sudah tidak suka sama bungkusnya, jangan diharap dia masuk ke isinya. Itu yang logika dakwahnya harus paham ini. Banyak orang berdakwah yang bungkusnya jelek. Sehingga orang malas sudah untuk masuk lebih dalam ke isinya. Maka bungkuslah dengan indah. Dan lakukan dengan akhlak, etis, baru orang akan ketemu kebenarannya. Kalau bungkusnya sudah kotor, sudah jijiki, ya orang tidak akan ketemu isinya. Oke, kalau kamu, saya itu sebenarnya suka kebersihan Bapak, tapi kamu tidak pernah mandi. Loh, aslinya loh Pak, saya suka kebersihan. Tidak, kelihatan kamu kotor, tidak pernah mandi, tidak indah. Jadi bungkus itu menentukan. Jangan kan banyak di antara kita lah lebih penting isi daripada bungkus. Iya. Tapi orang akan menjauh dari isi kalau bungkusnya jelek. Pak, mutiara sekalipun kalau dibungkus kotoran tetap dia mutiara. Iya, mutiaranya tetap mutiara. Tapi orang begitu lihat kotoran malas mendekat. Tidak dianggap dalamnya ada mutiaranya. Jadi penting. Makanya butuh pengetahuan, butuh akhlak, butuh seni. Seni itu ya, kalau pidato namanya retorika. Jadi kemasan-kemasan yang indah. Tidak apa-apa kamu dakwah pakai lagu, pakai puisi, pakai yang indah-indah biar orang tertarik terus menengok isinya. Itu yang dulu dilakukan para wali songo di Indonesia. Dan kombinasi tiga hal ini kalau bisa kita wujudkan menunjukkan kita manusia yang teomorfik. Jadi manusia ideal. Nah, manifestasinya apa manusia ideal itu? Ya dialah Abdullah dan sekaligus Khalifatullah. Mengabdi pada Allah sepenuh hati sekaligus menjalankan amanat jadi khalifah di muka bumi juga sepenuh hati. Itulah manusia teomorfik. Tidak sibuk hanya mengabdi pada Allah urusan vertikal, tapi juga ngopeni lingkungan sekelilingnya urusan horizontal. Itulah manusia teomorfik.
Abdullah dan sekaligus Khalifatullah. Jadi tadi diawali dari bashar insan, puncaknya adalah manusia teomorfik. Itulah yang diinginkan oleh ahli syariati. Pertama-tama bangunlah dirimu dulu sebelum memberontak, sebelum nasihati orang, sebelum meluruskan orang lain. Karena banyak di antara kita yang dirinya sendiri belum beres, tapi mencoba untuk membereskan orang lain. Nah, itu kan biasanya terus jadi sumber masalah. Makanya bereskan dulu keinsanan, kebasaranmu. Baru ayo melakukan manifestasi aktivitas-aktivitas sosial yang membebaskan. Oke, kalau ini beres, kita akan jadi manusia semacam ini nantinya. Itu kalimatnya dari ahli syariati. Cuma ini kalau dibaca enak, didengarkan enak. Cuma diwujudkan rodo abot. Iya. Tapi tidak apa-apa, kita tuju ke situ. Jadi manusia yang akalnya senantiasa berpikir filosofis, tapi tidak membuatnya terlena atas nasib manusia. Filsafat, yo filsafat. Nih yo jomangan filsafat terus. Juga butuh makan nasi. Juga butuh peduli lingkungan sekelilingmu yang jangan-jangan tidak bisa makan nasi. Jadi level berpikirnya filosofis tapi peduli terhadap lingkungan. Keterlibatan politik tidak membuatnya demagog dan riak. Tidak membuatnya angkara murka dan pamer. Ilmu tidak membuat keyakinan dan cita-citanya menjadi luntur. Tidak khawatir. Khawatir aku kalau belajar filsafat nanti imanku rontok. Nah, itu berarti khawatir, masih belum tangguh. Orang tangguh itu ya ditambah ilmunya seperti apapun justru imannya semakin kuat. Semakin terbukti bahwa yang dia percaya benar. Saya sering baca di internet itu orang takut berpikir. Khawatir aku kalau dipikir jeru-jeru. Kan gitu. Kalau di Jawa ada istilah kejeron. Alah, mikir rasa jeru-jeru, kejeron bahaya. Lu padahal berpikir itu yo sedalam mungkin. Tidak apa-apa. Kalau kebenaran yang kamu temukan, dia akan memperkuat keimananmu. Jadi orang teomorfik, manusia teomorfik itu justru ilmunya memperkuat keimanannya. Dan keyakinannya tidak menumpulkan akalnya dan mengurangi logikanya, deduksi logisnya. Jadi meskipun dia beriman, tapi akalnya juga tetap jalan. Itu manusia teomorfis. Terus kesalehan tidak membuatnya menjadi petapa yang tak berdaya. Soleh, alim, bukan berarti terus kamu menjauh dari dunia, mengandalkan sumbangannya orang untuk hidup. Tidak begitu. Nunggu dibelas kasihani orang. Tidak begitu. Jadi kesolehan tidak membuat kita manja. Sudahlah, pasrahkan yang dunia semua pada Allah kita. Tidak begitu. Kesolehan tetap membuat kita aktif, tidak menarik diri dari dunia. Terus aktivitas sosial tidak membuat tangannya ternoda oleh immortalitas. Ini juga kadang-kadang kalau kita sedang beraktivitas sosial, itu tujuan jadi target satu-satunya. Moralitasnya hilang. Loh, yang penting kan keadilan, Pak. Yang penting kan rakyat tertindas. Yang penting iya, tapi tidak menghalalkan segala cara. Kalau immoral ya enggak. Misalnya saya memperjuangkan rakyat miskin, ngapusi sithik-sithik rapopo wis. Enggak begitu.
Jangan sampai perjuangan yang bersih dikotori oleh hal-hal yang immoral. Jadi, iya, aktivitas sosial bagus, tapi jangan dinodai dengan immoralitas. Dan manusia teomorfis adalah manusia jihad dan ijtihad. Manusia yang mau berjuang dan sungguh-sungguh. Ijtihad itu ndak iseng, ndak asal gerak. Tapi ada aksi, juga ada refleksi. Yo mikir, yo implementasi. Ndak mikir saja, tapi juga implementasi. Ndak ujuk-ujuk gerak, ujuk-ujuk demo, tapi juga mikir. Ada strategi, ada target, dan macam-macam. Terus, manusia teomorfis adalah manusia sair dan pedang. Bisa lembut, bisa keras. Dan juga manusia teomorfis itu manusia yang kesepian, tapi juga dia komitmen. Biasanya orang baik itu temannya sedikit. Jadi, kenapa biasanya tidak ikut tren? Dia sendirian. Banyak yang tidak cocok sama dia. Itu manusia kesepian biasanya. Kalau pengen tidak kesepian, ikut arus. Temennya banyak. Tapi kamu tidak punya karakter teomorfis tadi. Kamu jadi kerumunan. Dan jangan salah, di tengah kerumunan orang tidak akan kenal dirimu. Kamu tidak punya identitas. Untuk orang kenal dan kamu paham identitasmu, kamu memang harus kesepian. Kenali dirimu dalam sepi. Kan gitu. Kalau dalam ramai kamu tidak bisa. Puitis ya, manusia sair memang. Dan pedang. Kalau sudah ngamuk ya tidak sair lagi, tapi pedangnya keluar. Oke, tapi dia kesepian. Tapi dia punya komitmen. Karena punya komitmen lah kadang-kadang orang kesepian. Yang lain ikut saja apa katanya orang. Terus dia juga manusia yang punya emosi sekaligus akalnya jalan. Emosi dan jenius. Kekuasaan dan cinta kasih. Keyakinan dan pengetahuan. Dia adalah manusia yang menyatukan semua dimensi kemanusiaan yang sejati. Jadi manusia inilah yang benar-benar manusia. Yang tidak kayak gini, alternatifnya dua. Dia sedang berproses menuju ke sini atau salah arah, regres tadi. Jadi kita pasti belum di sini, enggak usah. Kalau ada yang ngaku-ngaku sudah di sini, aku ora percaya. Tapi semoga kita bergerak menuju ke sini. Jangan sampai kita ada di jalur sebelahnya. Jalur gerak mundur, jalur regresif. Ya tugas kita kan ke sini. Dan ini manusiawi, no? Pak, yang kayak gitu malaikat. Enggak. Itu terlalu baik, Pak. Enggak ada yang terlalu baik. Ya apik, tapi enggak terlalu. Ya memang wajarnya begitu. Kalau kita belum nyampe sini, berarti belum jadi manusia yang sangat manusiawi. Manusiawi itu ya dia jihad dan ijtihad. Dia juga punya emosi, punya akal, punya keyakinan, keimanan, karena manusia itu lemah, tapi sekaligus punya pengetahuan sebagai senjata. Jadi semuanya manusiawi. Nah, kadang-kadang kita salah pakai istilah manusiawi. Dianggapnya yang salah-salah itu yang manusiawi. Bohong misalnya. Loh Pak, manusia itu kan manusiawi, Pak, bohong. Loh, iya, dulu memang oleh Allah manusia dikasih potensi untuk bisa bohong. Tapi jangan salah, Allah juga ngasih potensi untuk jujur. Kamu bisa bohong, bisa jujur. Kamu tinggal milih. Nah, pilihan manusiawi yang baik itu yang jujur. Dua-duanya manusiawi. Tapi kita sering yang kita anggap manusiawi itu yang jelek-jelek. Ya manusiawi lah Pak, masih muda, salah-salah dikit. Loh iya, emangnya yang muda gak bisa baik? Bisa. Cuma kita selalu pakai dalih-dalih untuk yang manusiawi itu mesti sing elik-elik. Oke.
Ada yang tanya ke saya, Pak Faiz, kok sama mahasiswi jarang mau salaman? Jawabannya susah itu. Padahal aku ya enggak, kadang-kadang ya salaman aja. Cuma karena ditanya ya tak, apa iya ya saya begitu. Cuma waktu itu tak jawab, Pak Faiz enggak enggak, ya mau-mau aja. Cuma saya itu manusiawi. Karena manusiawi itu ya khawatir ya. Karena sekarang kan anak cium tangan itu pakai dibolak-balik pipi kiri, pipi kanan itu. Iya weh. Aku mengerikan kalau mahasiswi cium pipi kiri, pipi kanan. Kalau terus-terusan saya ingin lagi. Jangan-jangan dan alasannya manusiawi. Jadi karena manusiawi maka ya oke, kan sekarang gitu trennya. Kalau dulu cium tangan ya cium biasa, sekarang pakai pipi kiri, pipi kanan itu. Itu yang bikin kita tertarik. Oke, ada puisi bagus. Judulnya Satu yang diikuti 00 yang tiada habisnya. Terjemahan. Jadilah manusia agung, bagai seorang syahid, seorang imam, bangkit, berdiri di antara rubah, serigala, tikus, domba, di antara 00 yang bagai satu. Jadi sebelum kita eksis jadi insan yang progresif, kita belum jadi satu, kita masih 0. Sama kayak segala hal yang lain yang masih 0, belum satu. Maka jadilah satu, jadilah yang menomorsatukan Tuhan. Ini puisinya Ali Syariati. Jadilah manusia agung, bagai seorang syahid, seorang imam, dan seterusnya. Jadi ini kalau kita sukses jadi manusia teomorfis. Kita sudah tidak 0 lagi. Tadi saya bilang di antara kerumunan kita tidak punya identitas, kita kosong. Tapi kalau sudah terbangun jati diri, kita baru satu. Dan yang bisa menyatukan Allah. Oke. Nah, dari situ baru ayo melakukan gerakan sosial. Manusia itu tergantung cara dia memandang realitas, memandang kenyataan. Tadi kan bekalnya pengetahuan. Itu artinya pengetahuanmu nanti jadi kunci caramu membaca dunia. Itulah nanti yang namanya world view. Ulama yang belajarnya fikih terus, ya world view fikih. Melihat apa-apa, dicarikan judgement, dicarikan hukum fikihnya. Ulama yang belajar tasawuf, sufi, ya melihat apa-apa dengan kerangka berpikir tasawuf. Ulama yang belajar filsafat, melihat apa-apa dengan kerangka berpikir filsafat. Itulah namanya world view. Manusia teomorfik tadi kan kuncinya ada di pengetahuan. Dan pengetahuan inilah nanti yang jadi cara baca kita. Pendapatmu tentang ngaji ini mungkin macam-macam. Itulah world view-mu. Ada yang suka ngaji itu filsafat-filsafat yang barat-barat. Ada yang Islam-Islam, ada yang tasawuf-tasawuf, ada yang suka Jawa-Jawa. Itu biasanya sesuai world view-nya masing-masing. Cara pandangnya terhadap dunia. Nah, jadi jangan salah, setiap orang punya world view. Nah, manusia yang progresif katanya ahli Syariati, world view-nya harus punya corak religius humanistik. Religius itu vertikal, humanistik itu horizontal. Dia terus berusaha menyempurnakan dirinya ke atas, ilaihi roji'un, mengallah, bahasa Jawane, bahasa Indonesianya mengalah, ya kan?
menuju Allah terus, memurnikan diri sampai Allah, tapi sekaligus menyempurnakan dirinya sebagai manusia yang bertanggung jawab sosial sebagai khalifah. Jadi kita ini menuju kesempurnaan. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi setiap manusia harus mencari dan menuju kesempurnaan. Baik kesempurnaan vertikal menuju Allah maupun kesempurnaan horizontal. Pemenuhan tanggung jawabnya sebagai khalifah. Pandangan dunia semacam ini namanya pandangan dunia religius humanistik. Beda sama Barat. Kalau orang Barat ngertinya humanisme tok. Tidak ada religiusnya. Karena kebanyakan Barat ateis, sekuler, deistik dan yang sejenis itu. Tapi kalau Islam kan kita punya gerak tambahan ke atas. Gerak kita tidak cuma gerak horizontal. Maka worldview-nya seorang Muslim itu worldview yang religius humanistik. Oke, terus ya, agak cepat aja biar selesainya lebih cepat. Nah, worldview humanistik itu dasarnya pandangan dunia tauhid. Ini istilah sering kita dengar. Pandangan dunia tauhid itu penjelasannya simpelnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Hakikat kita yang sejati itu dari Allah. Dan nanti akan kembali ke sana. Itu pandangan dunia tauhid. Maka semua peristiwa, semua momen dalam hidup kita harus kita maknai inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalau tidak membantu kita ilaihi roji'un berarti menjauhkan kita. Itu gerak regresif tadi. Ngaji ini membuat kita inna lillahi enggak? Kuliahmu membuatmu innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semuanya harus mendukung gerakan ilaihi roji'un. Melihat apapun harus dibaca, ini mendukung untuk ilaihi roji'un apa enggak. Melakukan apapun harus dimaknai, ini membuat kita ilaihi roji'un apa enggak. Pandangan semacam ini namanya pandangan dunia tauhid. Inilah yang disebut tauhid. Tidak cuma syahadat. Manifestasi lisannya memang syahadat. Tapi implementasinya bil jawarih itu melakukan segala sesuatu dalam rangka kembali pada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, ayo dinilai. Ini membuat kita semakin dekat ilaihi, itu kan menuju Allah. Berarti parameternya apa? Semakin dekat sama Allah. Kalau yang kita lakukan membuat kita tambah dekat sama Allah, berarti kita sudah on the right track. Nah, ini pandangan dunia tauhid namanya. Ya apapun aktivitasmu, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, berarti aktivitasmu cuma tidur. Kan bangun tidur, tidur lagi. Tiap hari. Tapi tidurmu itu bisa ilaihi roji'un, bisa menuju lumpur. Tergantung kamu memaknainya. Kayak ngaji ini, jangan salah, jangan dianggap ngaji ini memang baik. Tapi begitu niatmu keliru, dia jadi kendaraanmu menjauh dari Allah. Harusnya dia kendaraan mendekat ke Allah. Tapi begitu kamu salah niat, salah tujuan, salah setting, ya dia justru jadi kendaraan untuk menjauh dari Allah. Misalnya bikin kamu gaya, bikin kamu merasa pinter. Saya sudah katam filsafat apa saja, Barat, Timur, Islam, Jawa, tanya hafal aku misalnya. Loh itu dia malah jadi kendaraanmu jauh dari Allah. Padahal harusnya tidak begitu. Ngerti ilmu banyak itu harusnya semakin kamu dekat sama Allah. Tapi kok malah bikin kamu merasa besar, merasa penting, merasa dicari banyak orang, dia akhirnya malah jadi kendaraanmu untuk semakin jauh dari Allah. Nikah itu harusnya bikin kamu dekat sama Allah, tapi begitu salah setting, salah niat, salah
ngaturnya, dia bisa justru membuat kamu jauh dari Allah. Jomblo juga begitu. Nah iya, kamu ndak laku itu. Ya bahasa kasarnya kan gitu, cuma dihaluskan jadi jomblo. Ndak lakumu itu bisa loh jadi kendaraan semakin dekat. Alhamdulillah ya Allah, saya ndak disibukkan dengan lawan jenis, jadi saya bisa. Loh, kan ada contohnya, Robiah Adawiyah itu jomblo sampai tua. Tapi kan bikin dia semakin dekat sama Allah. Tapi ya bisa juga kamu salah memposisikannya sehingga bikin dia kendaraanmu untuk jauh sama Allah. Bikin kamu sumpek, stres, males-malesan, gak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu kendaraan menjauh dari Allah. Bikin kamu cari pelampiasan yang aneh-aneh, download film lah, lihat inilah, lihat itulah, ya wes. Dia kesendirianmu jadi kendaraanmu menjauh dari Allah. Padahal harusnya dia bisa semakin mendekatkanmu ke Allah. Cara hidup semacam ini itu cara hidup yang dilandasi pandangan dunia tauhid. Inilah yang dimaksud Allah nomor satu. Jadi tauhid itu bukan menomorsatukan Allah. Dalam arti Allah kamu posisikan sebagai nomor satu. Enggak. Karena kamu posisikan apa enggak, ya Allah selalu dan sudah nomor satu. Tapi kamu implementasikan keyakinanmu bahwa Allah nomor satu itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Kalau yang vertikal berarti kamu tidak menyembah apapun, tidak menomorsatukan apapun selain Allah. Yang horizontal, segala aktivitasmu adalah dalam rangka semakin dekat dengan Allah. Itulah namanya pandangan dunia tauhid. Nanti yang jadi dasar teologi pembebasan. Itu kalimatnya Ali Syariati. Pandangan dunia tauhid menuntut manusia hanya takut pada satu kekuatan, yaitu kekuatan Tuhan. Maksudnya Allah. Selain dia adalah kekuatan yang tidak mutlak alias palsu. Tauhid menjamin kebebasan manusia dan memuliakan hanya semata kepadanya. Pandangan ini menggerakkan manusia untuk melawan segala kekuatan dominasi, belenggu, kenistaan manusia atas manusia. Tauhid memiliki esensi sebagai gagasan yang bekerja untuk keadilan, solidaritas, dan pembebasan. Jadi, efek sosialnya apa? Pandangan dunia tauhid itu. Kalau kita memang benar-benar bertauhid, kita pasti anti ketidakadilan, anti pembelengguan, anti penindasan. Seperti dijelaskan minggu lalu, di setiap fenomena tidak adil, fenomena penindasan, di situ tauhid tercederai. Karena di situ ada penguasaan dari manusia atas manusia yang lain. Ada pemaksaan dari satu orang ke orang yang lain. Maka bertauhid itu ternyata efeknya tidak cuma individual, tapi juga sosial. Makanya ada istilah tauhid sosial. Itu berarti dampaknya, efeknya tauhid dalam kehidupan sosial. Kehidupan sosial yang gimana sih yang bertauhid itu? Kehidupan sosial yang anti ketidakadilan, yang isinya kesetaraan dan pembebasan dari segala jenis pembelengguan. Karena dalam tidak adil, pembelenggu dan macam-macam itu manusia tidak bisa menomorsatukan Tuhan. Karena dia dipaksa, dihegemoni, didominasi oleh orang lain. Allahnya tidak bisa nomor satu akhirnya. Nah itu efek sosial.